Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حسرة يوم القيامة رجل أمكنه طلب العلم فلم يطلبه ومن ترك العلم من أجل أن صاحب العلم فقير أو أصغر منه سنا فليتبوأ مقعده من النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para sesepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, para orang tua, para bapak hadirin, ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semua masih sehat, kita semua masih diberikan umur panjang, kita semua masih diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu semua kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat hingga umatnya sampai dengan akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang insyaallah akan mendapatkan syafaatul uzma nanti. Jamaah sekalian, bahwa Islamnya kita itu adalah Islam yang memang benar-benar Islam. Artinya bukan berarti keislaman kita perlu diulang syahadatnya, karena pengulangan syahadat itu sudah dilakukan ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita melaksanakan amalia-amalia ibadah lainnya. Itu berisi tentang syahadah, tentang penyaksian kita kepada keesaan Allah dan juga kepada nubuwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu di dalam satu pembahasan bahwa syarat daripada keislaman sebagaimana kita ketahui bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang kedua syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamatis shalah wa iqamus salata wa iqamis shalah. Karena badal syahadati alla ilaha illallah, kalau dibaca syahadatu maka dia menakdirkan kalimat awwaluhu wa tsanihi dan seterusnya. Maka boleh dibaca syahadati alla ilaha illallah, boleh dibaca syahadatu alla ilaha illallah. Kalau syahadatu berarti wa iqamus shalah wa itauz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau dibaca syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadana wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, atau kama qala. Itu beberapa rukun Islam. Sementara syarat daripada keislaman seseorang adalah pertama al-bulugh,
Orang dikatakan Islam jika dia sudah baligh, wal aqlu dan berakal, illa fit tabaiyah, kecuali keislaman dia itu mengikuti agama orang tuanya, yaitu agama orang tuanya Islam, maka dia sudah Islam. Maka dalam satu maqalah dalam kitab Sulamut Taufik dikatakan bahwa keislaman seseorang itu tidak mesti harus dengan membaca syahadat, tapi keislaman seseorang juga bisa diterima dengan dia dilahirkan dari ibunda yang muslimah. Artinya yakinlah bahwa seorang bayi yang dilahirkan dari seorang ibunda yang muslimah, maka dia menjadi orang Islam sampai dia baligh, sampai dia menentukan agamanya. Wa bulughud da'wah, dan sampainya ajakan atau dakwah dan ikhtiar usaha untuk masuk Islam, illa fi haqqil harbi wal murtaddi wal ityan bisyahadatain, dan tentunya yang berikutnya adalah dia mengucapkan dua kalimat syahadat wa tartibiha, dan urutannya. Artinya syahadatu alla ilaha illallah itu urutannya ya begitu, syahadat uluhiyah dulu, syahadat penyaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian syahadat nubuwah dalam bahasa ilmu tauhidnya. Jadi wa tartibiha, bahkan tidak hanya itu, wa muwalatihima, dan itu harus berlangsung terus, jadi nggak boleh dipisah-pisah. Misalnya kita baca asyhadu alla ilaha illallah, lalu jaraknya lama gitu, maksudnya ngomong macam-macam, baru wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu justru tidak ada mualat. Mualat itu langsung berurutan dibaca. Nah itu, maka yang baik adalah asyhadu alla ilaha illallah langsung wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi tidak hanya tertib, kalau tertib kan urutan, kalau mualat itu langsung. Wa lafzi asyhadu fihima wa ma'rifatil ma'na, dan juga lafaz asyhadu itu ada di dalam keduanya, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa ma'rifatil ma'na, dan berusaha untuk mengetahui maknanya, al-muradi yang dimaksud, minhuma dari kedua syahadat tadi, wal iqrar bima ankarahu ma'ahuma wat tanjiz, dan ikrar dengan menolak seluruh keyakinan, seluruh pemahaman daripada kedua syahadat tadi. Artinya seluruh keyakinan yang selain yang mengingkari dua syahadat tadi kita tolak, gitu maksudnya. Itu namanya ikrar untuk bima angkarahu ma'ahuma. Kemudian wat tanjiz, nah ini yang paling yang paling repot. At-tanjiz, melestarikan terus-menerus syahadat ini menjadi syahadat yang menjadi dasar pondasi kehidupan kita. Nah ini artinya kita terus berislam, kita terus melakukan keislaman, itu at-tanjiz. Jadi ini yang paling repot, at-tanjiz, yaitu melanjutkan, melestarikan kepribadian kita sebagai pribadi yang muslim. Kita tidak hanya syahadat uluhiyah ataupun syahadat nubuwah, tapi kita melanjutkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena itu menjadi sebuah hal untuk menjadi kita tetap menjadi Islam. Artinya kita terus menggali, belajar tentang Islam, agar at-tanjiz ini menjadi bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita. Wa haqiqatul iman at-tasdiq billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qada khairihi wa syarri. Dan hakikat daripada keimanan adalah membenarkan adanya Allah dan malaikatnya, kitab-kitabnya, para utusannya, hari akhir, dan ketentuan Allah baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada qada, ada qadar. Kalau qadar itu sudah terjadi, artinya qadar itu sudah terjadi, ketentuan yang terjadi. Kalau qada itu ada dua, ada qada mubram, ada qada mu'allaq.
Qadha mubram itu ya qadar tadi. Tapi kalau qadha mubram itu satu bentuk ketentuan dari Allah yang tidak bisa diubah, itu mubram. Kalau muallaq itu masih bisa dirubah. Dirubah dengan apa? Dengan doa, sedekah dan amaliyah ibadah lainnya. Artinya yang bisa mengubah ketentuan Allah itu doa dan sedekah. Sering diceritakan seorang wali yang tidak diberi anak, lalu beliau punya kemampuan melihat lauh mahfuz begitu. Kemudian suatu hari dia dikasih anak, sudah masa tua. Beliau orang kaya dan ahli sedekah. Dia berdoa terus gitu maksudnya, dan minta munajat diberi keturunan. Dia dalam walhasil dikasih oleh Allah ma'rifat bahwa dia mau dikasih anak, tapi umurnya cuma tiga hari. Lalu dia selama itu beliau sangat bahagia dengan walaupun cuma diberi tiga hari. Bersyukur kepada Allah dan dia terus melakukan sedekah, minta permintaan anaknya supaya diberikan umur panjang. Lalu kemudian ketika pada 3 hari itu malaikat maut datang kepadanya. Lalu setelah datang, karena beliau orang soleh, didatangi, permisi mau mengambil anaknya. Permisi, kata kiai tadi, kayak orang soleh tadi menyatakan, wahai malaikat, saya sudah berdoa sedemikian rupa kepada Allah, mungkin saja ada perubahan, coba lihat lagi di lauh mahfuz gitu maksudnya begitu. Jadi si malaikat itu lihat lagi, ternyata benar 3-nya itu ada titiknya. Jadi 30 hari gitu maksudnya. Umurnya menjadi 30 hari, yang tadinya cuma 3 hari, berarti 30 hari. Selama 30 hari itu beliau berdoa terus-menerus. Ya, terus-menerus berdoa, sedekah dan sebagainya, biar anaknya diberikan umur panjang. Itu ternyata ada titik lagi gitu maksudnya. Pas 30 hari beliau datang lagi, malaikat datang lagi kepada beliau, dan ternyata benar ada titiknya lagi, menjadi 300 hari. Terus ada titiknya banyak jadinya begitu sampai berumur 30 tahun lebih. Nah ini berkahnya sedekah dan berdoa. Artinya ini qadha muallaq. Qadha muallaq itu ketentuan yang digantungkan kepada hal lain. Nah itu maksudnya. Jadi artinya bahwa ketentuan yang seperti ini ternyata masih bisa diubah juga dengan tadi pendekatan doa dan sedekah. Maka perbanyaklah kita berdoa, persering-seringlah kita berdoa disertai dengan sedekah, karena sedekah itu akan memuluskan dikabulkannya doa kita. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian keberlangsungan daripada keislaman kita atau agama kita adalah umuruddin salasa, ittiba'ul awamir wajtinabul manahi wat taslim lil qada wal qadar. Nah ini keberlangsungan agama kita itu 3 hal. Pertama, ittiba'ul awamir, melaksanakan perintah Allah, wajtinabul manahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, konsep ketakwaan. Lalu yang ketiganya at-taslim lil qada wal qadar, menerima, pasrah dengan ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, suatu hari ada seorang yang mau mencalonkan jadi kepala desa gitu maksudnya. Jadi kepala desa. Umumnya di kampung itu kepala desa itu itu apa sih, ngasih itu besel gitu maksudnya, kayak angpau, bagi-bagi angpau supaya dipilih gitu maksudnya. Apa sih sekarang money politik lah mungkin bahasa kita ya. Dan itu umum, itu sudah umum, rahasia umum gitu. Suatu hari yang salah satu daripada calon itu
matur kepada atau anjang sono kepada seorang kiai. Kata kiai tadi, kamu kalau pengen dipilih, karena itu memang mengeluarkan dana itu sifatnya umum walaupun dilarang kan gitu maksudnya. Jadi kalaupun kamu mengeluarkan, kamu niatnya sedekah. Jangan niat pengen dipilih. Sebagai bukti nyata apabila kamu gagal, maka kamu tidak marah. Nah itu. Jadi diniati dia sedekah sampai habislah katakanlah ratusan juta. Karena satu orang 200 saja berapa masyarakatnya kan begitu, masyarakat pedesaan. Nah itu singkat cerita dia gagal gitu maksudnya kan, tapi karena dia orang kaya jadi diniati sedekah. Dia nggak marah gitu sebagaimana saran dari kiai. Lalu ternyata 5 tahun kemudian gitu maksudnya kiainya kan sudah nggak ada tuh, maksudnya sudah nggak ada. Tapi dia niatnya tadi seperti tadi lagi, 5 tahun yang akan datang dia mencalonkan lagi gitu. Kebetulan waktu itu dia tidak terlalu kaya sebagaimana pencalonan pertama. Nah itu. Maka dari itu dia mengeluarkan sedekah seadanya begitu. Mengeluarkan sedekah seadanya. Pokoknya kemungkinannya kalah lah. Kemarin aja yang banyak mengeluarkannya itu kalah, apalagi sekarang mengeluarkannya sedikit gitu maksudnya. Tapi biiznillah wa biqudratillah ternyata pencalonan yang kedua dia menang. Berarti benar-benar dia yang kemarin itu menanamkan kebaikan gitu maksudnya dan diniati sedekah. Maka kita gitu maksudnya. Nah ini sebagai gambaran saja. Kita apabila mencalonkan jadi DPR dan sebagainya gitu maksudnya, apabila ingin dipilih ya niatnya sedekah saja. Persoalan jadi dan tidak persoalan lain. Nah itu ya, si calon tadi itu yang calon kepala desa tadi memang benar-benar dilihat lillahi ta'ala, dia membantu fakir miskin dan sebagainya gitu maksudnya. Persoalan jadi dan tidak itu persoalan. Makanya si kiai tadi menyatakan ini kamu penting menanamkan niatnya. Al-umuru bimaqasidiha dalam ilmu fikih. Jadi setiap perkara tergantung niatnya. Jadi kita penting innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, bahwa segala amal perbuatan sesungguhnya seluruh amal perbuatan tergantung niat dan setiap orang sesungguhnya tergantung apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fahijratuhu ilallahi wa rasuli. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dia dapati Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunyahu yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha aw yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai. Maka barang siapa yang hijrahnya itu karena karena kehidupan dunianya dan ingin dimilikinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka dia akan mendapati semua itu gitu maksudnya. Nah, tapi tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi ngomong 14 abad yang lalu. Ya kurang lebih. Artinya beliau sudah menentukan bahwa orang hijrah yang dari Mekah ke Madinah itu para sahabat belum tentu hijrahnya diterima gitu maksudnya. Kebaikannya belum tentu diterima apabila niatnya bukan karena Allah dan Rasulnya. Ya sesuai dengan niatnya apa? Karena mereka di kalangan para sahabat ketika mau hijrah motivasinya macam-macam. Ada yang tadi ingin perekonomiannya bangkit. Karena apa? Di Madinah kehidupannya lebih menjanjikan. Wanitanya cantik-cantik. Nah itu katanya begitu. Sejak dulu itu sudah terkenal sejak dulu. Maka mereka motivasinya macam-macam. Maka orang hijrah zaman sekarang, ya kita bukan untuk ngoreksi mereka, tapi untuk ngoreksi diri sendiri. Apabila kita hijrah melakukan kebaikan, ya harus benar-benar karena Allah dan Rasulnya. Orang kebiasaannya kan begitu. Para artis hijrah itu ketika mereka sudah sudah bangkrut baru melakukan hijrah. Tersandung kasus biasanya pakai jilbab dan sebagainya, sehingga dipuji-puji oleh umat
Islam, padahal dia tersandung kasus. Macam-macam lah. Kita bukan suudzon atau bagaimana. Ini untuk koreksi kita. Jangan seperti itu. Kan gitu maksudnya. Hijrah yang kita lakukan benar-benar karena Allah dan Rasulnya. Gimana? Ustaz, kalau orang melahirkan tapi dari sisi mereka non Islam, terus sementara saatnya orang Islam, itu kalau bisa ada Orang melahirkan terus dilahirkan dari istrinya non Islam. iya. Iya Muslim, sementara bapaknya Islam. Terus ibunya Muslim, kita bisa Emang boleh menikah Muslim? ya, saya agak begitu paham. Banyak teman kita begitu buat tadi kakak. Nanti kalau Islam, nikahnya boleh Islam apa penting nggak begitu paham. Kalau secara hukum fikih, kalau sudah jelas-jelas non Muslim ya kita nggak boleh menikahinya, gitu aja udah nggak sah pernikahannya. Tapi kan bisa jadi maksudnya mungkin begini, mungkin awalnya Islam, lalu di tengah-tengah kemudian dia menjadi non Muslim. Nah itu bagaimana? Lalu melahirkan anak gitu. Anaknya kemana? Anaknya ikut agama bapaknya. Nah itu sampai dia balik gitu. Ya, sampai dia balik lalu menentukan agamanya sendiri, itu seperti itu. Jadi walaupun dilahirkan dari kandungan seorang yang non muslimah, gitu maksudnya non muslim, itu ya tetap dia masih Islam sampai dia balik, kan gitu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, ayil Islam itu fitrah itu. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Itu setiap anak al fitrah fa'abawahu, lalu kedua orang tuanya yang akan membawanya fa'abawahu yuhawwidanihi, kan begitu. Fa'abawahu yumajjisanihi yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Maka kedua orang tuanya yang membawanya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi terserah. Artinya fa'abawahu itu maknanya ada beberapa makna. Para ulama menyatakan abawahu itu bisa ibu bapaknya. Yang keduanya adalah makna tentang ibu bapaknya dan lingkungannya, gitu maksudnya. Jadi ibu bapaknya jadi satu, lalu keduanya lingkungan yang membentuk karakter dirinya, apakah dia Majusi, Nasrani ataupun Yahudi. Artinya dalam hal ini kita sebagai keluarga yang muslim harus menjaga keislaman anak-anak kita. Nah itu kewajiban itu. Kayak tadi misalnya dia lahir dari ibu yang sudah non muslim, ya sebaiknya lah dididik, dijaga oleh ayahnya, keluarga ayahnya yang dalam keadaan sudah muslim, tidak berubah. Nah itu ya Pak. Kalau perempuan balik lagi tetap aja atau gimana? Ya tetap aja. Pakai terus gitu. Iya. Pakai apa baju? Pakai baju maksudnya. Sarung. Kemudian wa afdhalul ibadat ba'dal iman as-salatu. Yang paling utama dari seluruh ibadah, peribadatan setelah keimanan adalah sholat. Maka sholat menjadi tolak ukur daripada keimanan seseorang. Kenapa? Karena afdhalul ibadat ba'dal iman as-sholat. Wa afdhalul adhkar ba'dal Qur'an la ilaha illallah. Dan sebaik-baik daripada zikir setelah membaca Al-Quran itu kalimat la ilaha illallah, kan begitu. Jadi tetap yang paling bagus baca Quran. Ya, baca Quran yang paling bagus. Tapi kita kerepotan di dalam membaca Al-Quran, kita bisanya mengucapkan la ilaha illallah. Nah itu, makanya orang tua zaman dulu kan yang ikut-ikut thariqah, thariqah Syadziliyah, thariqah Naqsyabandi, thariqah
Qadiriyah dan seterusnya, Al-Wahidiyah ataupun Thariqah Fathiyah Idrisiyah yang ada di Tasik itu membaca zikir la ilaha illallah. Itu kebanyakan sudah pada sepuh, sudah di atas 50 tahun, di atas 60 lah gitu, maksudnya sudah pada tua. Kenapa pendekatannya seperti itu? Karena mereka ketika sudah harus baca Quran itu repot gitu maksudnya. Sudah burem, sudah mbalelo. Iya, sementara mengerti Islam sudah pensiun kan gitu. Kadang kita kan begitu, sudah pensiun baru tuh perhatian terhadap masjid, baru perhatian terhadap Islam. Kemarin waktu masih muda kan gitu maksudnya. Iya, kemarin waktu masih muda kemana? Nah itu, kadang seakan-akan membela Islam dan sebagainya, yang nggak apa-apa sih, bagus gitu maksudnya, bukan. Cuma maksudnya kadang menyalahkan beberapa tradisi termasuk yang tadi baca la ilaha illallah. Padahal ketika dia baca Quran, belepotan bacaannya, kan begitu. Ingat bahwa Al-Quran itu apabila kita tidak sebenar-benarnya membaca Al-Quran, terkena hadis rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anu. Kan begitu. Banyak sekali orang yang membaca Quran tapi Qurannya melaknati yang membacanya. Nauzubillah. Nah itu yang terkena laknat banyak itu, karena dia termasuk menghina dan sebagainya. Dibaca tapi kadang dihina. Salah satu dihina adalah kita tidak mau melaksanakan segala sesuatu ajaran yang ada di dalamnya. Nah ini kadang cuma bacanya doang, ketika orang mengajak kebenaran misalnya, kadang kita membencinya. Nah ini tidak melaksanakan, dia baca Al-Quran dan terjemahannya misalnya, tapi tidak mau melakukan, bahkan menolak kebenaran yang ada di dalamnya. Nah ini yang berat gitu maksudnya. Maka para ulama zaman dahulu salafus saleh itu pendekatannya seperti tadi. Tapi saya punya keyakinan dan yakin ini dibenarkan dalam kenyataannya. Para kiainya, para ulamanya sih orang-orang pinter gitu. Mereka banyak yang sudah hafal Quran, membuka tradisi berupa thariqah seperti itu. Dan ternyata pasien-pasiennya, murid-muridnya itu adalah orang-orang yang sudah sepuh. Seperti saya pernah melakukan penelitian di waktu saya masih kuliah di Bandung itu, ke Tasik itu ada sebuah thariqah namanya Fathiyah Idrisiyah di sana. Itu kalau wirid itu di masjid itu habis subuh itu, atau jam 3 malam sudah pada bangun terus wirid sampai subuh itu, sampai setelah subuh juga, setelah sholat subuh itu la ilaha illallah sambil muter-muter jalan itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Kalau kita mah baca tahlil 5 orang pakai speaker jadi seakan-akan kayaknya banyak banget padahal sedikit. Kalau di sana mah enggak, masjid itu gede masjidnya, lebih gede dari ini, gede masjidnya gede, dan itu dipisah, perempuan dan laki-laki pisah itu. Ketika saya tanya umurnya berapa Pak, umurnya berapa Bu, itu nggak ada yang 50 tuh, nggak ada. Kebanyakan 60, 61, 70, sudah pada tua-tua bener. Tapi zikirnya luar biasa itu. Iya, ternyata ketika sudah dicek ya dari tingkat pembelajarannya, guru-gurunya kan, mursyidnya itu ketika ditanya ya, kalau misalnya diajarkan Al-Quran dari Alif Lam Mim sampai dari Fatihah sampai An-Nas, mereka kerepotan, melihat aja udah nggak jelas kan itu maksudnya. Udah zikir aja la ilaha illallah. Nah ini sebenarnya yang mendasarinya. Jadi kita jangan gampang menyalahkan, udah biarin aja, karena itu masih Islam. Nah itu maksudnya. Kalau memang benar tadi afdhalul adzkar ba'dal Quran la ilaha illallah, tetap yang paling utama kalau kita mampu baca Quran, kan begitu. Baca Al-Quran. Nah itu, baca Quran itu paling utama, karena dia dalam satu maqalah, apabila kita ingin komunikasi, konsultasi dengan Allah secara langsung, kapanpun, dimanapun, itu membaca Al-Quran. Jadi karena Al-Quran kan kalamullah.
Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah itu bahasa kitanya omongan Allah. Nah, kita membaca omongan Allah seakan-akan kita komunikasi dengan Allah. Makanya benar afdhalul adzkar ba'dal Quran la ilaha illallah. Jadi tetap yang paling utama adalah baca Quran. Mau tidur juga baca Quran. Ya, baca Quran mau tidur juga kan begitu. Bacanya walaupun cuma kuluhu kan gitu baca kan begitu. Nah itu. Kemudian wa ma'naha la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Makna daripada la ilaha illallah adalah tidak ada zat yang disembah secara hak, secara benar di dalam keberadaannya kecuali Allah. Wa afdhalus tsana 'ala Allah ta'ala subhanaka la nuhsi tsanana 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Nah itu. Dan sebaik-baik pada pujian atau memuji Allah itu subhanaka la nuhsi tsanana 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Kemudian wa afdhalul mahamid, sebaik-baik daripada mahamid pujian. Kalau as-sana itu bedanya dengan al-mahamid. Kalau as-sana itu pujian yang sifatnya zahir. Nah, kalau mahamid yang bersifat batin, itu afdhalul mahamid alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nah, kita apabila berdoa kan biasanya begitu. Subhanaka la nuhsi tsanana 'alaik kama athnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu ternyata ada ini keterangannya. Wa afdhalus siyaghis salat 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik daripada lafal sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Atau dalam pendapat Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri, beliau menyatakan sunnah untuk menambah sholli ala sayyidina Muhammad, jadi ditambah sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Sama-sama benar, tujuannya yang menambah itu li ta'zimi qadri, untuk mengagungkan derajat nabi, para nabi. Jadi tujuannya itu untuk mengagungkan derajat nabi. Memang benar ini hadisnya itu tidak ada sayyidinanya, tapi maqalah dari ulama seperti Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri, beliau menyatakan itu sunnah, menyatakan sunnah itu untuk mengagungkan derajatnya, derajat Nabi dan juga Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim. Maka ada istilah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan seterusnya fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan sholawat tadi disebut tusammas sholatal kamilah, sholawat yang sempurna, was sholatal ibrahimiyah, dan disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Wa tajibus sholat alaihi zadahullahu syarrafan ladaihi fit tasyahudil akhir. Bahkan sholawat itu menjadi sebuah kewajiban yang harus dibaca ketika tasyahud akhir. Min kulli sholatin, dari setiap sholat. Wa qila fil umri marratan, bahkan sholawat tadi sehidup sekali, gitu maksudnya, harus dibaca. Wa qila kullu ma dzukir, bahkan setiap berzikir. Wa qila fi kulli majlis, bahkan dalam setiap majlis. Dalam Taqiyul Qaul Hadis itu apabila kita masuk majlis nih, ya, baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Nah itu baca. Nah, habis itu nanti kalau bubar baca tadi lagi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, baca salawat lagi seperti tadi. Maka kita apabila gitu maksudnya ada yang ngomongin kita, nah gitu maksudnya kejelekannya dalam majelis itu malaikat nanti nyumpel mulutnya. Nah itu hikmahnya maksudnya. Maka biasakanlah baca
Bismillah. Ketika duduk tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai sempurna fil alamin innaka Hamidum Majid juga tidak apa-apa. Nah, itu maksudnya. Itu hikmahnya ya. Ya, hal yang sederhana yang seperti itu ya mari kita lakukan, padahal itu sederhana, biasakanlah gitu maksudnya. Ya, praktekin. Iya. Iya. Cucu. Emang udah punya cucu? Ya. Demikian mungkin ya beberapa hal yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya sudah suruk ya. Sudah lewat jauh. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal 'afwu minkum wa ufawwidu amri ilallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.